Halo anak-anak hebat, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, bimbing kami menjadi anak pintar. Amin. Terima kasih. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila, yaitu materinya adalah hak dan kewajiban. Ada yang tahu apa itu hak dan kewajiban? Mari kita belajar bersama. Sebelum itu, yuk kita ketahui pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang pantas kita terima sebagai manusia. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan dengan tanggung jawab. Memahami keduanya sangatlah penting agar hidup lebih teratur, harmonis, dan juga saling menghormati satu sama lain. Contoh yang pertama adalah contoh hak di rumah. Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang. Yang kedua, hak untuk merasa aman dan terlindungi. Dan yang ketiga, hak untuk didengar dan juga berbicara. Yang keempat, dapat bermain dan juga belajar. Itulah contoh hak saat di rumah. Begitupun juga kita mempunyai kewajiban saat di rumah. Yang pertama, kita wajib untuk merapikan tempat tidur. Anak-anak kalau setelah bangun tidur, wajib dibereskan tempat tidurnya masing-masing ya. Yang kedua, membantu membersihkan rumah. Dan yang ketiga, wajib merapikan mainan. Dan yang keempat, kewajiban untuk membantu ibu saat menjemur baju. Dan yang kedua adalah contoh hak di sekolah. Yang pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan yang adil. Kedua, hak untuk menyampaikan pendapat. Dan yang ketiga, hak untuk merasa aman serta nyaman. Keempat, hak untuk diperlakukan dengan baik. Itulah hak kita saat di sekolah. Begitupun juga dengan kewajiban kita saat di sekolah. Kita mempunyai kewajiban saat kita di sekolah. Yang pertama, kewajiban datang tepat waktu saat ke sekolah. Kedua, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Yang ketiga, menghormati guru dan teman-teman saat di sekolah. Dan yang keempat, belajar dengan bersungguh-sungguh. Inilah kewajiban kita saat di sekolah. Yang ketiga, ada hak kita dalam bermasyarakat. Yang pertama, hak mendapatkan kesehatan. Yang kedua, hak merasa aman dan nyaman. Ketiga, hak mengungkapkan pendapat. Keempat, hak mendapatkan sebuah pendidikan. Itulah hak kita dalam bermasyarakat. Begitupun juga kewajiban kita dalam bermasyarakat. Kewajiban yang pertama yaitu menghormati orang lain. Yang kedua, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, kewajiban menolong sesama. Yang keempat, kewajiban untuk menghargai pendapat. Itulah kewajiban kita dalam bermasyarakat. Anak-anak, perlu diingat, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Seimbang itu artinya kita tidak hanya menuntut hak, tetapi
kita juga melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Jika hak dan kewajiban seimbang, hidup kita akan jadi lebih tertib, adil, dan rukun. Anak-anak, mengapa sih kita harus mematuhi kewajiban? Karena akan membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, menjaga ketertiban di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, membuat hak kita dan orang lain menjadi terpenuhi. Dan yang terakhir, menciptakan hidup yang rukun dan damai. Itulah mengapa kita harus mematuhi kewajiban tadi. Anak-anak, coba perhatikan kedua gambar tersebut. Manakah gambar yang menunjukkan hak saat di rumah? Gambar mendapatkan makanan yang bergizi saat di rumah, atau gambar anak sedang membantu pekerjaan ibu saat di rumah? Coba anak-anak, manakah gambar yang menunjukkan hak saat di rumah? Coba jawab ya. Selanjutnya, anak-anak perhatikan dua gambar tersebut. Manakah gambar yang menunjukkan kewajiban saat di sekolah? Gambar yang pertama ada anak sedang salim kepada bu guru. Gambar yang kedua ada gambar anak sedang makan es krim sambil berdiri lalu membuang sampah sembarangan tidak di tempatnya. Anak-anak coba jawab, manakah gambar yang menunjukkan kewajiban saat di sekolah? Selanjutnya ada dua gambar. Anak-anak coba perhatikan. Gambar di bawah ini, gambar manakah yang termasuk kewajiban kita saat di masyarakat? Gambar pertama itu menunjukkan ada 3 anak-anak sedang bermain HP sambil berdiri dengan ekspresi marah, kaget. Atau gambar yang kedua, orang-orang sedang bergotong royong untuk membersihkan di lingkungannya. Manakah gambar yang termasuk kewajiban di masyarakat? Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati dan bertanggung jawab. Contohnya, sila kedua mengajarkan kita untuk menghormati sesama manusia, dan sila ketiga tentang menjaga persatuan di sekolah. Dengan menjalankan hak dan kewajiban, berarti kita sudah mengamalkan Pancasila. Sekarang, coba anak-anak pikirkan dan tulis di buku masing-masing apa saja hak dan kewajiban kalian di rumah. Lalu, kalian ceritakan kepada orang tua atau guru. Ingat ya anak-anak ya, anak yang hebat adalah anak yang tahu haknya dan selalu melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Berikut pentingnya menjalankan hak dan kewajiban. Ketika kita menggunakan hak dengan bijak dan menjalankan kewajiban dengan baik, kita bisa mendapatkan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjalankan hak dan kewajiban agar hidup kita dan lingkungan sekitar menjadi lebih menyenangkan.
Baik anak-anak, terima kasih sudah mau belajar hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya dan tetap semangat menjadi anak yang berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.